Halo teman-teman penghobi petualangan, ya semuanya sajalah. Semoga selalu bahagia bersama keluarga masing-masing di rumah. Nah, kali ini teman-teman bertepatan dengan hari Selasa ya, tanggal 25 Maret 2025. Sepulang kerja kebetulan nggak ada kegiatan, ya sengaja aku isi dengan berpetualang lagi. Nah, di video kali ini akan aku beri judul menikmati segarnya sumber mata air alami di Meru Betiri. Nah, dan kebetulan ya memang tujuanku kali ini adalah di sekitaran daerah Taman Nasional Meru Betiri. Seperti biasa, dikarenakan perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berkendara, motor pun akhirnya aku titipkan di gubuk para penegal teman-teman. Petani ding. Dan seperti yang kita saksikan bareng-bareng, untuk masuk ke hutan aku harus melewati sungai yang penuh dengan bebatuan ini ya. Ya, meskipun arus sungainya lumayan kencang, tidak menyurutkan niatku untuk berpetualang teman-teman. Karena ada pepatah mengatakan, walau halangan rintangan semakin datang menerjang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran, katanya Sun Gokong. Kebetulan cuaca sore ini cerah, jadi ya tidak ketar-ketir teman-teman, nggak sampai takut kebasahan. Ya, meskipun nanti tentunya bisa jadi aku akan mandi juga sih setelah sampai di lokasi, karena tujuanku yaitu ke sumber mata air hutan yang pastinya pemandangannya juga bagus teman-teman. Seperti yang teman-teman saksikan, aku akan terus masuk dan masuk ke dalam hutan ini ya. Ya, meskipun kadang-kadang tersandung-sandung bebatuan, ya aman-aman sajalah. Namanya juga berpetualang. Yang penting nggak kesandung masa lalu sih. Nah, aku akhirnya sampai di suatu tempat yang digenangi air dan yang kayaknya agak dalam juga serta jernih banget teman-teman. Ini rasa-rasanya nggak sah deh kalau aku nggak mandi-mandian sambil berendam dulu di sini.
Waktu aku mengamati sekitar, ternyata di dinding bebatuan pinggiran mata air ini banyak sekali ditumbuhi sejenis apa nih ya, sejenis begonia hutan teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, begonia hutan ini sedang berbunga. Bunganya kecil tapi sungguh cantik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sendiri lah, seperti ini. Bunganya kecil, imut. Nah, ini sejenis begonia hutan. Untuk jenisnya, nama ilmiahnya ini sepertinya Begonia manuselensis ini teman-teman, kalau nggak salah ya. Kalau memang ada kesalahan bisa dikoreksi teman-teman. Ini seperti yang tampak, ini adalah jenis Begonia manuselensis, tumbuh di sini teman-teman. Oke, dikarenakan badanku udah seger, udah mandi, nah aku akan melanjutkan perjalanan teman-teman. Ya soalnya aku penasaran, bisa jadi di atas sana ada pemandangan yang lebih keren. Ya siapa tahu. Wah, aku mendapati air terjun lagi teman-teman. Yang di bawahnya ada genangan air, ya semacam kolam alami lah, yang isinya pastinya air jernih dan segar. Dan rasanya pengen mandi jebur-jebur lagi aku teman-teman. Hai. Ya, sambil santai-santai menghirup udara segar, aku juga mengamat-amati lagi sekitar sini teman-teman. Dan aku mendapati ini ular gagak. Nah ini, ya itulah nama yang diberikan untuk si kaki seribu ini dari penduduk sekitar. Dan kalau gak salah si ular gagak ini punya nama ilmiah Orthomorpha quadrata. Nah, hewan ini golongan Millipede yang suka di tempat-tempat yang lembab. Dan dia suka sekali makan apa saja yang ada di hutan ini.
seperti daun-daun, buah-buahan yang jatuh, dan juga bangkai hewan. Nah, cuma sekedar tahu aja buat teman-teman, pertumbuhan ular gagak ini sangat cepat, sehingga seringkali mengotori tembok-tembok pagar di sekitaran rumah dengan bekas tahi atau kotorannya, teman-teman. Makanya kadang si kaki seribu ini dijuluki si tahi bintang. Teman-teman, ketika aku melanjutkan perjalanan, aku juga menemukan suatu akar pohon yang unik di pinggir sumber mata air, teman-teman. Ya, inilah yang sering disebut orang dengan serimpet. Nah, serimpet atau yang nama kerennya akar mimang. Nah, ini teman-teman diyakini oleh beberapa orang sebagai akar bertuah yang seringkali membuat orang yang masuk ke dalam hutan, nah itu kebingungan arah dan lupa jalan pulang. Nah, itulah paling tidak yang diyakini mereka. Dan biasanya serimpet ini juga banyak dicari orang untuk difungsikan kegoibannya sebagai penjaga rumah, teman-teman. Sehingga jika ada orang yang berniat jahat, ingin mencuri atau berbuat tidak baik terhadap si pemilik serimpet, maka orang itu akan menjadi linglung. Nah, lupa akan niat jahatnya sampai orang tersebut disadarkan oleh si pemilik serimpet. Nah, barulah dia bisa keluar dan pulang. Ya, setidaknya itulah yang diyakini oleh kalangan orang-orang yang mempercayai akar ini sebagai akar yang bertuah. Nah, kalau aku teman-teman ya cuma suka bentuknya yang unik saja, dibuat koleksi ya, soalnya kan unik. Dan lagi-lagi teman-teman, aku mendapati air terjun yang sangat indah dan elok dipandang mata, teman-teman. Nah, ini seperti yang kita lihat bareng-bareng. Nah, dan perlu dia hati-hati ya teman-teman. Di sini bebatuannya itu licin, berlumut. Jadi dalam setiap langkah kaki itu dianjurkan kalau datang ke sini harus hati-hati. Soalnya tadi aku sempat terpeleset juga, teman-teman. Wah, sakit. Tapi tetap menyenangkan, teman-teman. Yang namanya hobi itu meskipun sakit tetap aja menyenangkan. Oke teman-teman, inilah petualanganku kali ini. Ya, hitung-hitung olahraga sambil mencari udara segar di pegunungan.
Dan tentunya petualanganku akan bersambung di petualangan-petualangan yang lain teman-teman, yang unik, yang seru, dan tentunya menyenangkan. Sampai ketemu lagi.